42 GTS Olinima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada saat ini memang agak hangat-hangat news gitu. Saya menemui mahasiswa yang aneh sejak semester 1 ya. Sejak semester 1 saya mengamati mahasiswa lagi aneh, perangainya kalem, tenang. Setelah mau lulus tambah lebih gila lagi. Senangannya udut. Senangannya udut. Terus kalau dijak ngomong itu saya nggak pada nyambung, tapi alon-alon gitu. Nah, akhirnya saya temui, ini berhasil saya undang dan dia barusan saja menyelesaikan ujian lesannya. Jadi masih hangat ini ya. Dia khawatir nanti kalau ada apa-apa. Oh tidak ya. Jadi biar cerita apa adanya. Baik, tidak lama-lama kita sapa. Selamat siang, Agung. Selamat siang Pak Joko, terima kasih. Asli dari mana? Asli dari Ponorogo. Bener ya statement saya ya, kamu termasuk mahasiswa aneh itu. Aneh ini maksudnya bagaimana? Ya, karena saya melihat. Saya tadi itu terkaget ketika Bapak itu pertama menyebutkan aneh sih Pak. Iya, aneh itu kan sesuatu yang tidak pada garis normal ya. Minggok sedikit aneh. Satu, kalau diajar mesem-mesem tok, ditakoni iso poga, sumi jawabe. Ibarat itu senyum Pak Joko. Senyum kok dalam hati. Ya mungkin semuanya setuju lah untuk satu ini ya. Terus masih menggeluti dunia spiritual. Saya tidak mengerti dunia spiritual Pak Joko. Tapi merangkul, tidak gelut tapi merangkul. Menyelam ke dalam. Untung loh ya, orang mendalami dunia itu biasanya asik. Kalau sudah asik, itu terus lupa di kanan kirinya. Ya sering sama itu Pak Joko. Lebih ke arah. Nah ini masanya, kamu masih untung, kamu masih ingat mata kuliah. Kalau tidak ya sudah. Apalagi kalau kamu belajar dengan dunia seperti itu ya, dipocong, diobong, cemplung air dimasukkan. Agung, saya melihat Ponorogo itu masih aktif sekali ya untuk melestarikan budaya ya. Ya sebenarnya begini ya Pak Joko. Kalau dari jenengan bilang spiritual. Iya betul. Ya memang kita sendiri kan orang beragama. Kita dilahirkan di Indonesia yang notabene berketuhanan. Jadi sangat maklum lah. Iya, omonganmu dur-dur banget ya. Aneh kan? Iya. Terus kenapa nggak jadi suruh guru agama dulu ya? Ya berbeda lah Pak. Berbeda ya. Belum tentu agama itu berspiritual. Kalau saya bilang seperti itu nanti dari saya nggak enak. Oh gitu, iya. Ada memang agama yang tidak berspiritual ya? Iya, kalau agamanya hanya di kepala, bagaimana berspiritualnya? Oh, juga mungkin loh. Itu. Kan ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki. Oke. Terus lanjut. Ya memang kalau di Ponorogo memang masih sangat kental. Masih sampai hari ini kita masih berjuang, kita masih melakukan tradisi yang dilakukan oleh leluhur kita. Ada inovasi? Kalau inovasi, modernisasi lah. Modernisasi tetap ada. Tetap ada maksudnya. Kalau umpama dulu hanya kirap, sekarang ditambah dengan grebek suro, ditambah dengan adanya festival dan sebagainya. Nuansa agama? Nuansa agama tetap ya, karena Ponorogo ada Kiai Hasan Besari ya. Iya, ada Kiai pondok Hasan yang Besari. sangat besar. Kalau nggak salah itu pondoknya Ronggo Warsito dulu ya. Ya, Ronggo Warsito. Oh, ada yang Ronggo Warsito. Oh ya, ada keturunan? Maksudnya diiyangkan ya, asal kata dari hiyang. Jadi ada H gede, ada hiyang gitu kan. Kung, ini saya melihat prestasimu ya biasa-biasa ya. Artinya sampai titik sangat biasa. Artinya tidak ada pernah kumlot? Kumlot pernah. 3,6, 3,5 per semester pertama. Betul sekali. Oke lah, itu mungkin yang penting itu bagaimana perubahan attitude ya ketika kita masih di SRTA kemudian menjadi mahasiswa vokasi teknik sipil. Ya kebetulan teknik sipilmu sejak Februari kemarin akreditasinya unggul ya. Alhamdulillah. Ya, dengan kamu. KPS-nya siapa itu ya? Hebat sekali tuh. KPS-nya mungkin di depan saya Pak. Iya. Hebat, mungkin
Ya itu terdorong itulah akhirnya Iya, inovasi itu kita perbanyak. Nah, saya sering mendengar si mahasiswa ini, terutama di vokasi ini kan sampai sekian tahun ini belum begitu 100% menjadi mindsetnya masyarakat itu. Ada yang satu-satu yang tidak memilih itu, ada yang ingin bekerja karena seperti itu ya. Tetapi di dalam sendiri saya iseng-iseng dengan mahasiswa yang lain tuh, kalau ditanya gimana nilaimu, nilai opo? Budak kampus. Saya hampir 38 tahun ya, dikatakan budak kampus kan, terus bukannya sakit tapi ada sesuatu yang kurang pada diri kami kan gitu ya. Budak kampus, apa maksudnya? Kurikulum atau mata kuliah atau apa ya? Ya kalau saya sendiri Pak Joko ya berpendapat, mohon izin saya berpendapat. Tidak apa-apa, namanya pendapat kan boleh. Karena banyak sekali curhatan dari teman-teman juga. Kok tiba-tiba muncul istilah di sini budak kampus ya? Budak kampus. Kenapa kok bisa muncul istilah seperti itu? Karena kadang-kala nilai itu meskipun ada beberapa quotes atau nasihat bahwasanya semua tidak diukur dari nilai. Tapi kenyataannya nilai itu sangat penting bagi orang tua dan bagi kita bersama rekanan kita untuk menunjukkan kredibilitas kita, kan seperti itu. Betul, artinya nilai itu adalah suatu bukti real ya. Tetapi kalau attitude setelah itu kan siapa kita nggak tahu, nanti setelahnya di luar bagaimana. Tetapi apakah bersikap dulu atau berilmu dulu? Akhirnya ketika seperti itu banyak yang bilang bahwasanya mereka terbelenggu dengan nilai tersebut. Akhirnya mungkin ya, saya tidak tahu, tapi mungkin ada yang menghalalkan segala cara untuk meraih nilai tersebut. Padahal itu hanya pembuktian. Akhirnya kesannya kan bukan untuk thalabul ilmi ya, mencari ilmu. Ya karena kamu tidak termasuk di situ, berani bilang begitu kan gitu. Karena inginnya kan murni, tapi buktinya dari 3,62 jelek toh terus sampai semester 6. Lebih ke arah memang lebih ke arah tapi normalisasi. Nah, oke. Mungkin terbelenggu dari kepastian landasan untuk menentukan nilai tadi ya. Tapi kan itu memang kenyataan kan. Kalau IP-nya tinggi, cari kerjaan, atau mungkin tingkat EQ-nya anak ini mesti cerdas dan sebagainya. Iya. Itu termasuk cari seperti itu, jalan seperti itu kan termasuk cerdas juga. Iya bisa, bisa dikatakan untuk memperoleh pekerjaan ya, memang benar. Kalau di dunia kerja saat ini namanya kredibilitas nggak bisa diukur subjektif mata. Iya. Memang harus ada bukti faktanya. Kamu berapa nilainya? Kan seperti itu. Dan nanti beberapa saat akan dinilai lagi bagaimana prestasi kan gitu ya. Benar. Jadi pembuktian kalau memang ada kebohongan ketika di kampus dalam mencari nilai, maka akan terbukti nanti di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat itu ya. Siapa tahu dia jadi bos ya. Amin. Perdukunan. Terus tapi memang kalau seperti itu ya, kalau memang di lingkungan masyarakat dinilai, itu kan akan lebih berbahaya lagi. Sebenarnya kalau kita telah lebih dalam. Untuk kampus juga. Iya. Kalau mengeluarkan nilai 3,7, terus ternyata nilai itu bukan nilai murni, mungkin bukan nilai dari dirinya sendiri. Akhirnya ketika kalau terjun di masyarakat yang notabene masih tidak memahami sampai pendidikan seperti itu, it's okay. Tapi ketika di dunia yang munafik, ya kita nggak tahu. Wallahu alam. Tapi bukannya itu bagian dari mahasiswa ya? Iya, bagian apa? Artinya tidak semuanya bisa dipercaya bahwa dia itu murni selalu kerjasama, apalagi misalnya online gitu ya. Iya. Online itu ditemukan ada yang 5 orang, 10 orang tuh nilai sama, jawaban sama. Iya. Ada itu. Iya. Setelah online ini dosennya semua buta semua. Jadi gimana? Ya memang ya kita masih perlu sistem dalam pengawasan yang online dan sebagainya itu ya, offline dan sebagainya. Tapi ini Kung,
Di samping itu tadi tentang bagaimana meraih nilai supaya ada label gitu ya. Tetapi ada lagi yang mengatakan kurikulum ya. Kurikulum ya. Apa yang dirasa terlambat, menghambat atau ada kritik dari bukan kritik ya, dari saran ya. Ketika si mahasiswa PKL 1,5 bulan misalnya, dia menumpahkan sesuatu yang di kampus itu tidak ada. Tapi tujuan kampus kan ini supaya matching ya. Iki loh, kamu sudah dibekali di kampus, kamu ke luar, kamu dapatkan. Tapi ternyata di sini ada gap. Apa itu yang dimaksudkan dengan budak kurikulum? Benar sih Pak Joko. Kadang-kala memang seperti itu. Jadi ketika memang benar teori itu penting, betul. Sangat-sangat penting. Dan saya sangat menghargai semua teori. Tapi kembali lagi ketika ibaratnya rasa ya, ilmu rasa ibaratnya seperti itu. Ya tahu. Mulai. Ya. Ibaratnya gini. Bukan, udah. Ampun ngoten Pak. Contoh sederhana seperti ini Pak Joko ya. Saya analogi yang sederhana. Kita pegang HP. Teori HP ini dia bisa memainkan dalam dites, pesan untuk gunanya seperti ini, penggunaan WhatsApp seperti ini. Tapi ketika dia memegang HP sebenarnya, dia pasti akan belajar lagi penempatan WhatsApp di mana, penempatan YouTube di mana, cara menghapusnya bagaimana. Ibaratnya seperti itu. Nah, dengan adanya kuliah online seperti kemarin, itu benar-benar berpengaruh karena kita sendiri nggak pernah memegang di lapangan itu seperti apa. Dan bahkan di lab pun saya sendiri merasakan. Ketika saya di lab pun saya kebingungan memegang benda-benda lain. Karena saya tahu. Akhirnya kamu pegang yang simple dan yang pernah kamu pegang di kampung sana dengan berupa sekam padi. Yang gila sih. Oke. Tapi karena itulahnya saya bisa mengambil kesimpulan sedikit ya. Kesimpulan awal berarti Agung akhirnya berpikir mencari bentuk-bentuk yang teknologi tepat guna. Iya, mencari bentuk seperti itu. Daripada aku harus membuat judul TA itu project planning misalnya. Iya Pak, analisa. Antara nggak bisa dengan bisa Pak soalnya Pak. Untuk waktu itu survei ke kampung-kampung gitu ya. Melihat ada seorang yang tunarungu dan bicara ya. Dia sangat kreatif, kemudian kamu masuk ke situ untuk mengangkat perekonomian apa ya. Tadi daripada dia bikin batal tanah yang harus dibakar dan sebagainya sampai berkeringat-keringat akhirnya kamu membantu untuk mendesain bata putih form itu ya. Iya. Itu tuh gimana tuh? Ide mula sehingga Anda ini D3 tetapi berpikir perekonomian masyarakat dan lingkungan ya. Dia ngebuang pohon-pohon ditebang, dikeringkan untuk membakar itu, akhirnya kamu jadikan tanpa dibakar. Ya, gini Pak Joko. Sejatinya. Oh. Ini sejatinya ini, sejatinya. Sejati Kang Rasa jati. Iya. Terus ya. Sejatinya Kang sejati. Bapak kawula nate ngendikan. Oh gitu. Kan ngatur. Bapak pernah bilang waktu itu bahwasannya saat ini juga kita tahu waktu Hari Pancasila kemarin membangun peradaban dunia ya. Bapak saya pernah bilang waktu itu, Pak Arjuna waktu itu pernah bilang pada saya, peradaban baru adalah mengembangkan, memberikan kemerdekaan setiap individu untuk mengembangkan jati dirinya tanpa merusak dari segi aspek apapun, termasuk lingkungan, budaya, namun kreatif serta berkreasi untuk membangun, memperindah, mendamaikan, dan membagikan kesejahteraan dengan seni dan berbudaya baru yang lebih baik. Iya, padahal seni itu sendiri adalah mindset ya. Mindset, pola pikir. Bukan budaya terus ini batik, lu pakai itu dan sebagainya. Itu bukan. Itu kan budaya mata, karya. Itu hasil dari perwujudan diwujudkan dalam bentuk itu. Iya. Saya setuju dengan itu ya, tetapi langkah yang harus ditempuh kan sangat berat. Sangat berat sekali kalau dipikir. Coba kalau dia melangkah
segera. Iya, jadi eksekutor Pak. Sehingga tidak perlu tahap 3 masuknya gitu. Ini maksudnya gimana Pak ya? Terlalu banyak diseminarkan, terlalu banyak dipikirkan, sehingga harus dipaksakan 3A atau 3B. Mau tidak mau gitu. Akhirnya kan tidak tega. Oke. Jadi ide itu lahir dari inspirasi dari ayah, orang tua atau guru, sehingga kamu melihat di sana ada potensi yang perlu ya. Di sana memang banyak bocah Jawa ini gabukan gitu ya. Sekam padi banyak gitu ya. Terus bagaimana potensi ini bisa berkembang, dan kamu katanya ternyuh melihat rumah-rumah gedek. Pak Jokowi mengingatkan itu. Iya, tidak apa-apa, memang kita asalnya dari sana ya. Tapi memang benar Pak Jokowi, ketika melihat seperti itu ya, melihat seperti itu dengan yang jenengan katakan tadi juga, dalam bicara dan tunarungu itu sangat, menurut saya sangat luar biasa lah apa yang dia lakukan, yang beliau lakukan luar biasa. Di samping itu memang kalau kita melihat potensi di Kecamatan Gemaran, itu kalau menurut LKJI desa nggonku lah, desa Tawarjo, Kecamatan Kamban terlalu luas. Kalau Tawangrejo, ini tuh potensi pertaniannya memang saya cari di BPS. Alah, kamu bilang gitu. Ada ruatan, ada seniman, ada luar biasa. Iya. Kalau saya lengkap sih sebenarnya, paket komplit. Alhamdulillah. Lanjut terus gimana? Akhirnya memang ketika kesana kemarin ada penggilingan padi, salah satu penggilingan padi yang terjadi penumpukan. Akhirnya dari hal itu ada beberapa penelitian. Beberapa, ini saya sampaikan ke tugas akhir ya. Beberapa tahun ini, 2020 dan 2021, itu ada namanya ekobeton. Iya betul. Yang artinya beton yang ramah lingkungan. Beberapa peneliti mengatakan, waduh, kok ya maca mulu pirang buku. Ada 50 jurnal. Akhirnya ada penggunaan sekam padi mentah, abu sekam, serat kelapa, kalau nggak salah serat kelapa, serat rami, sama tempurung kelapa. Menemukan itu. Akhirnya dari salah satu jurnal saya mengambil untuk penggunaan di beton ringannya sebagai agregat halus substitusi untuk bata ringan CLC, Cellular Liquid Concrete. Bata ringan yang kamu inovasi ya. Iya. Jadi gini, mungkin sudah jelas bahwa TA-mu adalah dalam bentuk teknologi tepat guna dalam uji coba. Mungkin episode kedua Anda bersedia saya undang dengan hasilnya supaya masyarakat mengetahui. Di episode kedua saya undang ke sini untuk tunjukkan hasilnya itu. Soalnya nanti bisa ditunjukkan. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di situ. Waduh, kayamu. Terus. Belajar Pak, diplomasi. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi Pak Joko ya. Saya sangat ternyuh kemarin Pak. Jujur Pak, saya sangat ternyuh. Iya. Ketika tugas akhir saya kemarin waktu sidang. Memang benar, waktu awal itu saya hanya berpikir pembuatan bata ringannya. Kita hanya berpikir terus dikuatkan. Serap. Seperti tadi di awal Pak, kita bahas di awal ada gap. Itu benar Pak. Saya fokus di teori itu. Tapi ternyata ketika saya sidang ada bahas juga namanya ekonomi. Dan itu sangat saya tidak terpikirkan. Dan itu menunjukkan betapa kurangnya diri saya Pak. Benar. Saya tidak pernah membawa di masyarakat. Dan saya bertemu orang yang berpengalaman di masyarakat. Lebih ke kontinuitasnya seperti apa? Itu kan kamu merasa ya, betapa kuatnya diri saya ya. Apalagi yang memberi inspirasi itu ya, lebih kuat lagi. Iya, yang memberi inspirasi sangat kuat sih Pak. Berarti kedepannya ya next menuju ke ekonomi pedesaan ya, dengan potensi desa itu lah. Ya, oke Agung, mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Ini masih saya pikir masih awal saja, sebagai awal, Anda keluar nanti ada ijazah Diplomatika akreditasi unggul, dan saya masih kami dari kampus tentu berharap banyak teman-teman yang bisa mengangkat ekonomi maupun pariwisata ya melalui itu. Mungkin ada pesan buat, jangan buat dosen ya, jangan buat kurikulum, tapi buat teman-teman. Iya. Kalau
bagi teman-teman semuanya, sebenarnya ada satu pesan dari saya, namanya pendidikan. Semuanya adalah untuk mengembangkan daripada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, dengan berbagai potensi yang kita miliki. Tidak perlu kita membandingkan dengan teman-teman yang lain. Toh nantinya kita juga akan nyaman di zona kita sendiri-sendiri. Dan di samping itu, teruslah bagi teman-teman setelah lulus dari kuliah ini menuju dunia baru ya menurut saya, dunia baru yang mungkin sangat berbeda dengan dunia kampus, karena ada berbagai bineka di dalam dunia baru tersebut, berkecimpung dalam masyarakat untuk berkarya dan terus berkarya serta memberikan kemanfaatan, rahmatan lil alamin. Itulah saudaraku, teman-teman, rekan-rekan sahabat semuanya, saya ambil satu contoh bahwa apa yang saya katakan tadi dalam proses pembicaraan Anda akan membuktikan, ya. Ojo lali, siap terus. Kita salam buat teman-teman. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih ya. Selamat berjumpa nanti. Saya janji loh ya hasilnya untuk masyarakat. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.